Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Echa Aisyah MKM. Saya akan menjelaskan mengenai keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik. Dari Permenkes nomor 24 tahun 2022, diamanatkan bahwa rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Di Permenkes ini diamanatkan bahwa setiap pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Walaupun dilakukan secara bertahap, tetapi pada tahun 2023 ini kita sudah harus mulai menyelenggarakan rekam medis elektronik. Ada 8 kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan registrasi pasien. Registrasi pasien adalah proses pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas pendaftaran. Pada Permenkes tersebut dijelaskan bahwa proses pendaftaran pasien seharusnya dilakukan oleh tenaga perekam medis. Tetapi apabila tenaga perekam medis pada suatu rumah sakit masih kurang, maka dapat dilakukan oleh tenaga administrasi yang telah mendapatkan pelatihan dan telah disumpah mengenai keamanan dan kerahasiaan data rekam medis. Proses yang kedua adalah mengenai pendistribusian data elektronik rekam medis. Data rekam medis ini didistribusikan sesuai ruangan yang sesuai pasien dirawat. Kemudian proses yang ketiga adalah pengisian informasi klinis. Di sini ada proses pengisian data-data pasien yang dilakukan oleh PPA, baik dokter, perawat, gizi, farmasi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah proses pengolahan informasi rekam medis. Di sini adalah dilakukan oleh teman-teman rekam medis. Proses pengolahan informasi ini digunakan untuk membuat laporan. Selain itu, data informasi yang kita dapat dari electronic medical record ini juga dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan lain-lain. Kemudian proses yang kelima ada proses penginputan data untuk klaim dan pembiayaan. Jadi teman-teman yang berada di Kesmik atau di instalasi klaim juga berhubungan dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik. Berarti mereka memiliki akses terhadap rekam medis elektronik. Kemudian proses yang keenam adalah penyimpanan elektronik medical record, yang dulunya medical record ini disimpan di rekam medis, di raw OPEC. Nanti setelah rekam medis elektronik, penyimpanan akan dilakukan di cloud atau di server. Sehingga teman-teman dari SIM-RS juga memiliki akses untuk melihat rekam medis elektronik. Selain itu ada juga proses penjaminan mutu rekam medis yaitu tim review RM dan transfer isi rekam medis atau proses rujukan. Pada proses rujukan ini harus memungkinkan untuk mengirimkan resume medis baik ke rumah sakit yang akan kita rujuk atau kita pun menerima resume medis dari rumah sakit yang merujuk kepada kita. Kemudian mengenai kepemilikan dan isi rekam medis, ini sudah sering dibahas bahwa dokumen rekam medis adalah milik fasilitas layanan kesehatan. Pada Permenkes ini juga diamanatkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan atau penggunaan oleh orang dan atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis. Ya, baik untuk rekam medis konvensional ataupun rekam medis elektronik, tetap rumah sakit harus bertanggung jawab kalau terjadi kehilangan, rusak, atau penggunaan oleh orang yang tidak berhak. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai isi rekam medis itu adalah milik pasien. Sehingga karena isi rekam medis milik pasien, maka boleh dibuka kepada pasien, boleh dibuka kepada keluarganya jika pasien kurang dari 18 tahun dan atau keadaan darurat. Atau bisa juga dibuka setelah mendapat persetujuan dari pasien. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai prinsip keamanan dan perlindungan data. Ada 3 prinsip keamanan dan perlindungan data. Yang pertama adalah kerahasiaan. Kerahasiaan adalah jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses. Sehingga data dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Terdapat 2 proses penting pada pada prinsip keamanan kerahasiaan ini. Yang pertama adalah proses otentifikasi dan yang kedua adalah proses otorisasi. Apa yang dimaksud dengan proses otorisasi? Otorisasi adalah proses pemberian kewenangan dari pimpinan fasilitas layanan kesehatan kepada pengguna rekam medis elektronik. Jadi, pimpinan fasilitas layanan kesehatan ini
menentukan hak akses sampai di mana untuk masing-masing PPA. Contohnya, petugas pendaftaran itu hanya diberikan hak akses untuk membuka data pendaftaran, hanya boleh mengisikan data pendaftaran. Sedangkan petugas pendaftaran tidak diberikan hak akses untuk mengisi data resume, gitu ya, tentu saja. Nah, itu adalah proses otorisasi. Masing-masing PPA diberikan hak akses yang berbeda-beda. Kemudian proses yang kedua adalah proses otensifikasi. Proses otensifikasi adalah ringkasnya adalah username dan password. Pada proses otensifikasi secara definisi adalah proses verifikasi dan validasi bahwa orang yang menggunakan akun tersebut adalah orang yang memiliki akun, ya. Kedua proses ini harus berjalan beriringan. Apabila proses otorisasi tidak dilakukan, maka semua orang akan memiliki hak akses seluas-luasnya terhadap rekam medis elektronik. Sehingga keamanan dan kerahasiaan data tidak dapat terjaga. Begitupun dengan proses otensifikasi, ketika pimpinan sudah menetapkan hak akses yang berbeda terhadap masing-masing orang, kemudian ketika dilakukan proses otensifikasi, password yang diberikan ini dibagikan atau satu password digunakan untuk semua orang, maka proses otensifikasi tidak terjadi dan keamanan dan kerahasiaan data tidak dapat terjaga. Jadi intinya adalah menjaga password dan username. Kemudian yang kedua adalah proses integritas. Integritas ini adalah keutuhan data, bahwa jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada di dalam rekam medis elektronik. Dan perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah diberi hak akses untuk merubah. Integritas ini melindungi data dari penghapusan atau modifikasi dari pihak yang tidak berwenang. Dan kerusakan data ini harus dapat di-restore. Jadi sistem yang dibuat ini harus memungkinkan untuk data itu dikembalikan. Jadi kalau misalnya terjadi penghapusan data harus bisa dilihat siapa yang menghapus data, dari komputer mana menghapus datanya, jam berapa, menit keberapa, kemudian data apa yang dirubah. Itu harus dapat dikembalikan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip ketersediaan, yaitu ketika data itu dibutuhkan, data itu siap, bisa dikeluarkan. Jadi jaminan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses. Oke, tiga prinsip ini harus dijalankan ketiganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak kegagalan rekam medis elektronik. Apa yang terjadi kalau integritas tidak dijalankan, ya, data integritas tidak dijalankan. Yang terjadi adalah data pasien tidak update. Contoh misalnya, ketika perawat A mengisikan kepada status rekam medis pasien, kemudian perawat itu pergi dari ruangan itu, kemudian status rekam medisnya tidak di log out, kemudian datang perawat B yang tidak tahu bahwa status yang dibuka itu adalah bukan pasiennya dia. Kemudian dia mengisikan data pasien terhadap status yang sedang terbuka itu. Bisa saja terjadi kesalahan dalam analisa kesehatan pasien akibat mengisikan di status yang tidak seharusnya. Berarti kalau seperti itu integritas pasien integritas data pasien tidak terjaga. Ini dapat berakibat kerugian kesehatan pasien, kerugian reputasi rumah sakit dan bisa juga berakibat tuntutan dari pihak yang dirugikan. Kemudian yang kedua adalah kerahasiaan. Apa yang terjadi kalau kerahasiaan tidak terjaga? Pada data pasien itu terdapat data NIK, data nama, data nomor telepon, data nama anak, data keluarga gitu ya. Apabila data kerahasiaan tidak terjaga, dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pencurian identitas, penipuan, pemerasan, dan lain-lain. Berakibat juga berpotensi kerugian finansial terhadap pasien dan keluarga pasien. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi kalau prinsip ketersediaan tidak terpenuhi, data pasien tidak tersedia, dapat berakibat kehilangan rekam medis pasien, berakibat kerugian kesehatan pasien, reputasi rumah sakit, dan tuntutan dari pihak yang dirugikan. Oke, kita lanjutkan. Prosesnya dimulai dari pimpinan fasilitas kesehatan memberikan hak akses atau otorisasi. Otorisasi ini kemudian akan dibantu dengan SPO penyelenggaraan rekam medis elektronik dan akan ditentukan hak akses. Hak akses ini ada terdiri dari hak untuk penginputan data, hak untuk perbaikan data, dan hak untuk melihat data.
Tidak semua orang bisa menginput data di status rekam medis pasien. Contohnya, tenaga administratif hanya bisa menginput data administratif, sedangkan tenaga klinis hanya bisa menginput data klinis, tidak bisa menginput data administratif. Penginputan data ini dilakukan sesuai kewenangan. Kemudian perbaikan data. Pada Permenkes diamanatkan bahwa batas waktu untuk perbaikan data adalah 2 kali 24 jam sejak data itu diinput dan hanya bisa digunakan oleh username yang mengisi data tersebut. Kemudian apabila perubahan data ingin dilakukan melebihi tenggat waktu 2 kali 24 jam, maka harus melewati izin atasan yang ditunjuk. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk melihat data. Ini dilakukan juga sesuai hak akses. Jadi memungkinkan apabila pasien tersebut dirawat di ruangan Bapak Ibu, maka kita bisa melihat riwayat pasien sebelumnya, riwayat penyakit dahulunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai kerahasiaan rekam medis. Jadi isi rekam medis ini wajib dijaga kerahasiaannya walaupun pasien sudah meninggal dunia. Siapa saja pihak yang wajib menjaga kerahasiaan rekam medis? Yang pertama tentu saja sudah pasti adalah tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan lain yang memiliki akses. Jadi PPA, baik itu dokter, baik itu perawat, yang sebelumnya waktu profesi sudah disumpah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, tentu saja memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data rekam medis. Kemudian selain itu, pimpinan fasilitas layanan kesehatan, dalam hal ini manajemen keseluruhan, itu juga wajib menjaga kerahasiaan rekam medis. Yang ketiga adalah tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman yang mengklaimkan pasien dengan jaminan pembiayaan, itu juga wajib menjaga kerahasiaan rekam medis. Kemudian yang keempat, badan hukum, korporasi, atau fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima di sini mahasiswa atau siswa yang bertugas dalam pemeriksaan. Teman-teman yang memiliki siswa di ruangannya juga harus dipaparkan bahwa siswa atau mahasiswa juga wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien. Kemudian pihak lain yang memiliki akses terhadap data. Ya, semua ini wajib menjaga kerahasiaan rekam medis elektronik, rekam data pasien keseluruhannya ya. Oke. Kemudian pembukaan isi rekam medis. Pembukaan isi rekam medis ini bisa dilakukan atas persetujuan pasien atau tidak atas persetujuan pasien. Atas persetujuan pasien misalnya untuk kepentingan pengobatan pasien, bisa untuk permintaan pasien sendiri, bisa untuk keperluan administrasi, asuransi, atau jaminan pembiayaan. Nah, dalam hal pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau ahli waris. Kemudian, pembukaan isi rekam medis ini juga bisa dilakukan tidak atas persetujuan pasien, tetapi boleh dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Jadi identitasnya tetap harus ditutup. Kemudian harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Selama ini sudah kita jalankan. Apabila ada permintaan visum dari luar dari pihak kepolisian, maka suratnya harus masuk dulu lewat direktur. Kemudian dari direktur akan dilakukan disposisi bahwa untuk diproses. Berarti jika sudah diizinkan diproses, berarti kita boleh membuka data pasien tanpa persetujuan dari pasien, tapi dengan izin dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa juga ketika pasien KLB, itu juga bisa kita lakukan pembukaan data rekam medis tanpa persetujuan pasien. Selain itu, penegakan etik disiplin, audit medik, pendidikan dan penelitian, kemudian upaya perlindungan dari ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat, dan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal pembukaan isi rekam medis ini terdapat pengecualian, yaitu pasien atau keluarga pasien yang menginformasikan isi rekam medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia rekam medis kepada umum, sehingga memberikan kewenangan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi rekam medis sebagai hak jawab fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau pasiennya sudah bercerita di media secara umum, maka rumah sakit diberikan hak jawab. Sini ada contoh pelanggaran keamanan dan privasi rekam medis elektronik. Di sini kasusnya yang saya dapat adalah kasus di luar negeri semua. Bukan berarti di Indonesia tidak terdapat kasus pelanggaran rekam medis elektronik, gitu ya. Mungkin belum terekspos saja. Dan pelanggaran di luar negeri ini berdampak sampai mempengaruhi 2 juta orang dan kerugian jutaan dolar.
Kemudian di bagian bawahnya ini saya jelaskan mengenai statistik pelanggaran data di sektor kesehatan, insiden privacy rekam medis elektronik yang terus meningkat. Mungkin karena penggunaan rekam medis elektroniknya juga semakin meningkat, sehingga data pelanggarannya juga semakin meningkat. Di slide ini yang ingin saya camkan adalah bahwa ketika terjadi pelanggaran, misalnya resume rekam medis difoto oleh orang yang tidak berkepentingan dan disebarkan. Ketika terjadi pelanggaran seperti itu, mudah bagi rumah sakit untuk mencari siapa yang melakukan pelanggaran, dari komputer mana dilakukan pelanggaran, jam berapa dilakukan pelanggaran, sampai ke menit dan detiknya. Itu mudah untuk rumah sakit dan mudah untuk rumah sakit menghukum oknum yang melakukan pelanggaran. Misalnya tadi memfotokan resume dan menyebarkannya. Mudah bagi rumah sakit untuk menghukum karyawannya. Tetapi yang tidak bisa kita hindari adalah kerusakan yang ditimbulkan. Ketika satu resume sudah menyebar di umum, di halayak gitu ya, pihak yang dirugikan bisa menuntut rumah sakit. Dan proses tuntutan itu, kerusakan yang terjadi, resume yang sudah menyebar itu tidak bisa kita hentikan penyebarannya. Jadi, walaupun kita mudah menghukum orang yang menyebarkannya, tetapi kerusakan yang terjadi di luar itu tidak dapat dihindarkan. Oke. Terdapat 7 langkah untuk menerapkan proses manajemen keamanan. Di sini ada dari mulai budaya, dokumen, analisis, rencana aksi, mitigasi, teknologi, dan sinabung. Oke, ini yang akan saya jelaskan mengenai pertama, kembangkan budaya dan tim. Poin kedua, diskusikan dengan pengembang RME tentang isu keamanan. Jadi, aplikasi ini dibuat oleh teman-teman IT rumah sakit juga dan digunakan oleh kita gitu ya, jadi dibuat oleh kita untuk kita. Karena dibuat oleh kita untuk kita, maka memungkinkan untuk terjadinya pengembangan rekam medis elektronik. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa rekam medis yang dibuat belum enak digunakan oleh teman-teman, maka dapat didiskusikan terhadap pengembang. Atau misalnya ada poin-poin yang biasanya kita isikan dalam rekam medis konvensional, sebelumnya biasa kita tulis, misalnya penggunaan ventilator, gitu ya, mode ventilator. Nah, tetapi di rekam medis elektronik ini belum muncul, maka harus didiskusikan supaya menjadi penambah di dalam aplikasinya nanti, sehingga aplikasi kita bisa semakin lengkap dan semakin memudahkan. Contoh misalnya, oh, untuk poin ini menurut saya lebih enak memakai checklist dibanding memakai ketikan. Itu bisa diusulkan, ya. Kemudian poin yang ketiga, promosikan budaya melindungi privasi pasien dan mengamankan informasi pasien. Jadi teman-teman dokter maupun teman-teman para pejabat di ruangan harus mempromosikan bahwa kita harus melindungi privasi pasien dan mengamankan informasi pasien. Salah satunya adalah dengan cara menjaga username dan password. Kemudian poin yang kedua adalah dokumentasikan proses temuan dan tindakan. Itu dari mulai kebijakan, prosedur, checklist keamanan, kemudian materi pelatihan dan sertifikatnya yang sedang dilakukan ini ya, termasuk pelatihan. Kemudian log audit RME. Jadi sistem yang dibuat itu memungkinkan untuk si MERES itu untuk melakukan audit terhadap login gitu ya, login yang masuk ke dalam rekam medis elektronik. Jadi bisa dilihat siapa yang masuk jam sekian, username-nya mana, menggunakan komputer mana, jam berapa gitu ya, itu bisa dilihat. Kemudian informasi insiden keamanan dan pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, misalnya jika terjadi insiden, misalnya komputer yang ada di ruangan yang ada data rekam medis elektroniknya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah melaporkan bahwa komputer saya yang saya gunakan untuk mengisi rekam medis elektronik telah disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Dilaporkan dengan tujuan apa? Kita bisa lakukan log audit. Apakah pada saat komputer itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu, yang tidak berkepentingan itu, apakah dilakukan perubahan data terhadap data rekam medis elektronik? Oke. Kemudian analisis resiko keamanan. Harus diidentifikasi potensi ancaman terhadap rekam medis elektronik. Misalnya komputer yang posisinya ada di ruangan itu posisinya ada di luar, sehingga memungkinkan misalnya keluarga pasien untuk mengakses komputer tersebut. Itu harus diidentifikasi potensi ancamannya. Dan komputernya tentunya harus diamankan.
Termasuk mati listrik. Ketika terjadi mati listrik, SPO downtime harus disosialisasikan kepada semua yang ada di pengguna rekam medis elektronik ini sehingga tidak terjadi apa ya? Tidak terjadi kebingungan ketika terjadi mati listrik. Apa yang harus dilakukan ketika mati listrik? Kemudian kembangkan rencana aksi. Sini kembangkan rencana aksi eh, dari mulai larang staf untuk membawa pulang laptop yang berisi data rekam medis elektronik, enkripsikan data RME jika akan dikirimkan melalui email, kemudian pastikan seluruh kantor memahami bahwa kata sandi tidak boleh dibagikan dan tidak boleh mudah ditebak. Ya, jadi kata sandinya tidak boleh mudah ditebak dan tidak boleh dibagikan. Kemudian kelola dan mitigasi resiko, ini lakukan edukasi terhadap seluruh pegawai. Tingkatkan komunikasi dengan pasien bahwa keamanan data pasien adalah prioritas hak pasien untuk mendapatkan rekam medis elektronik. Ya, tetapi keamanan dan kerahasiaan data terhadap pihak yang tidak berhak itu harus dijaga. Langkah praktisnya ada beberapa. Yang pertama adalah menjaga kata sandi, bolak-balik ke kata sandi. Jadi kata sandi ini benar-benar harus satu username, satu password, tidak boleh dibagikan. Kemudian mengakses aplikasi internal sesuai hak aksesnya saja. Jadi ketika nanti diberikan hak akses, tidak boleh kepo terhadap hak akses orang lain gitu ya. Tidak boleh pengen buka ke sana, pengen buka ke sini. Sesuai saja dengan tugasnya masing-masing. Kemudian menghindarkan akses ke situs yang berbahaya. Kemudian mengkategorikan data rahasia. Yang mana yang rahasia, yang mana yang boleh dibuka, dan yang mana yang tidak boleh dibuka. Kemudian monitoring berkala penggunaan PC atau laptop di unit kerja. Kemudian melaporkan penggunaan PC atau laptop yang tidak sesuai dengan kewenangan. Nah, dari Permenkes tersebut juga ada sanksi. Ada sanksi apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan. Sanksinya itu ada sanksi administratif berupa teguran tertulis, bisa rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi jika terjadi pelanggaran. Sedangkan laporan dugaan pelanggaran ini bisa dilakukan oleh dari pengaduan perorangan atau kelompok, institusi, lembaga, instansi, dan organisasi. Kemudian bisa juga hasil monitoring dan evaluasi. Jadi ketika misalnya dari Kemenkes ada monitoring dan evaluasi implementasi rekam medis elektronik. Ketika orang misalnya datang orang Kemenkes ke kita, kemudian dilihat, oh passwordnya setiap ruangan kok sama, itu akan menjadi temuan. Dan temuan itu bisa mendapatkan sanksi administratif. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.